Mengapa terjadi peningkatan mualaf di dunia? Fenomena meningkatnya jumlah mualaf di Amerika Serikat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pencarian spiritual, ketertarikan pada ajaran Islam, serta kondisi sosial dan politik yang mendorong individu untuk mengeksplorasi agama lain. Berikut beberapa faktor utama yang melatar belakangi fenomena ini. 1. Pencarian makna hidup dan spiritualitas. Banyak orang di Amerika yang mengalami kegelisahan spiritual dan mencari agama yang memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang kehidupan. Islam, dengan konsep ketauhidan keesaan Tuhan, yang sederhana dan sistem hidup yang komprehensif, menarik banyak pencari kebenaran. 2. Ketertarikan pada ajaran Islam. Sebagian besar mualaf mengaku tertarik pada Islam karena kesederhanaan konsep tauhid keesaan Tuhan, ajaran moral dan etika Islam yang kuat, keselarasan antara ilmu pengetahuan dan Islam, kedisiplinan dalam ibadah seperti salat 5 waktu dan puasa. 3. Pengaruh pergaulan dan pernikahan. Banyak orang Amerika mengenal Islam melalui pergaulan dengan Muslim, baik di lingkungan kerja, sekolah, atau komunitas. Selain itu, pernikahan dengan pasangan Muslim sering kali menjadi jalan bagi seseorang untuk mendalami Islam dan akhirnya masuk Islam. 4. Ketidakpuasan terhadap agama sebelumnya. Sebagian mualaf berasal dari latar belakang Kristen, Yahudi, atau bahkan ateis. Mereka merasa bahwa agama sebelumnya tidak memberikan jawaban memuaskan atas pertanyaan spiritual mereka, sehingga mereka mencari alternatif dan menemukan Islam sebagai solusi. 5. Dampak isu sosial dan politik. Pasca 9/11, banyak orang Amerika yang mulai tertarik mempelajari Islam, meskipun awalnya karena rasa ingin tahu atau skeptisisme. Namun, dalam prosesnya, mereka menemukan kebenaran ajaran Islam. Isu diskriminasi dan ketidakadilan sosial di Amerika juga mendorong sebagian orang untuk mencari agama yang menekankan persaudaraan, keadilan, dan kesetaraan, yang mereka temukan dalam Islam. Beberapa orang yang merasa kecewa dengan kebijakan pemerintah AS, seperti kebijakan luar negeri atau ketidakadilan dalam sistem hukum, mencari alternatif pemikiran yang lebih humanis dan spiritual. 6. Peran media dan dakwah digital. Dengan berkembangnya internet dan media sosial, Islam menjadi lebih mudah diakses oleh masyarakat luas. Banyak mualaf yang mendapatkan hidayah melalui ceramah-ceramah di YouTube, buku-buku Islam yang tersedia secara digital, atau diskusi di forum-forum online. 7. Faktor ekonomi, namun tidak dominan. Meskipun ada anggapan bahwa faktor ekonomi berperan dalam perpindahan agama, di Amerika hal ini tidak terlalu dominan. Sebagian besar mualaf berasal dari kelas menengah dan terdidik. Namun, Islam sering kali menarik bagi mereka yang merasa kehilangan arah dalam kehidupan modern yang materialistik. Fenomena mualaf di Amerika lebih banyak dipengaruhi oleh pencarian spiritual, ketertarikan terhadap ajaran Islam, dan kondisi sosial politik daripada faktor ekonomi. Islam menawarkan sistem hidup yang jelas, struktur ibadah yang disiplin, dan solusi terhadap berbagai masalah moral dan sosial, sehingga menarik banyak orang yang mencari kebenaran dan kedamaian batin. Tantangan terbesar mualaf di Eropa dan Asia. Mualaf, atau mereka yang memeluk Islam, menghadapi berbagai tantangan unik di Eropa dan Asia. Meskipun kedua wilayah ini memiliki konteks sosial dan budaya yang sangat berbeda. Tantangan-tantangan ini dapat dikelompokkan menjadi beberapa kategori utama. 1. Tantangan sosial dan budaya. Eropa. Di Eropa, mualaf seringkali berhadapan dengan prasangka dan diskriminasi. Islamofobia yang meluas dapat menyebabkan isolasi sosial, kesulitan mencari pekerjaan, dan bahkan kekerasan. Integrasi ke dalam masyarakat Eropa juga bisa sulit, terutama bagi mereka yang berasal dari latar belakang budaya yang berbeda. Kurangnya pemahaman tentang Islam di masyarakat Eropa juga dapat menyebabkan kesalahpahaman dan konflik. Asia. Di Asia, tantangan sosial dan budaya lebih beragam, tergantung pada negara dan konteks lokal. Di beberapa negara Asia, mualaf mungkin menghadapi tekanan dari keluarga dan komunitas mereka yang masih menganut agama lain. Di negara-negara dengan mayoritas Muslim, mualaf mungkin merasa tertekan untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma sosial dan budaya yang ketat, yang terkadang dapat bertentangan dengan nilai-nilai pribadi mereka. Di beberapa negara,
Mualaf juga mungkin mengalami diskriminasi halus atau bahkan terang-terangan, meskipun tingkatnya bervariasi secara signifikan antar negara. 2. Tantangan spiritual dan praktis. Eropa menemukan komunitas Muslim yang suportif dan tempat ibadah yang sesuai dengan kebutuhan mereka dapat menjadi tantangan bagi mualaf di Eropa. Kurangnya akses ke pendidikan Islam yang berkualitas dan bimbingan spiritual yang memadai juga dapat menghambat perjalanan spiritual mereka. Menjalankan ibadah sesuai ajaran Islam, seperti sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan ibadah lainnya, dapat menjadi lebih sulit di lingkungan yang tidak ramah. Asia. Meskipun Asia memiliki populasi Muslim yang besar, mualaf di Asia juga dapat menghadapi tantangan dalam menemukan komunitas yang suportif dan bimbingan spiritual yang tepat. Terkadang, perbedaan mazhab atau pemahaman agama dapat menyebabkan konflik atau kebingungan. Akses ke pendidikan Islam yang berkualitas juga bervariasi di seluruh Asia, dengan beberapa negara memiliki akses yang lebih baik daripada yang lain. Tekanan untuk mengikuti praktik-praktik keagamaan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan pemahaman mereka sendiri juga dapat menjadi tantangan. 3. Tantangan psikologis dan emosional. Eropa dan Asia. Proses masuk Islam seringkali merupakan perjalanan yang emosional dan menantang. Mualaf mungkin mengalami perasaan kesepian, isolasi, dan keraguan diri. Tekanan dari lingkungan sekitar, baik dari keluarga, teman, atau masyarakat luas, dapat menyebabkan stres dan kecemasan. Mendapatkan dukungan emosional dan spiritual yang memadai sangat penting untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. Kesimpulan, tantangan yang dihadapi mualaf di Eropa dan Asia sangat kompleks dan beragam. Meskipun konteks sosial dan budaya berbeda, dukungan komunitas, akses ke pendidikan Islam yang berkualitas, dan pemahaman yang lebih baik tentang Islam di masyarakat luas sangat penting untuk membantu mualaf berintegrasi dan menjalani kehidupan yang bermakna sesuai dengan keyakinan mereka. Perlu adanya upaya bersama dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan-tantangan ini dan menciptakan lingkungan yang inklusif dan suportif bagi mualaf di seluruh dunia.